Fresh Juice dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Fernanda Christian, member DFJ Fellowship 12 dari Jakarta. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi OMK, Jumat 21 Januari 2022, bersama Ria Angelia, admin DFJ Fellowship 12 dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Semoga semua yang mendengar renungan hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Hari ini di awal tahun kita akan merenungkan satu kisah Injil yang sangat indah mengenai Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2022 ini, gereja kembali mengajak kita merenungkan Injil tentang panggilan ke-12 Rasul Yesus. Kalau kita dalami kisah kehidupan para murid, mereka ini adalah orang-orang biasa. Tapi latar belakang mereka sedikit banyak berpengaruh terhadap keberhasilan misi yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Contohnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Latar belakangnya adalah nelayan. Nelayan umumnya punya fisik yang kuat dan biasa menghadapi kondisi alam yang tak menentu. Kekuatan fisik dan adaptasi ini dibutuhkan saat mereka menempuh perjalanan jauh untuk memberitakan Injil. Matius dulunya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai terbiasa membuat pembukuan dan pencatatan yang rapi. Talenta ini berguna ketika ia menyusun kisah kehidupan Yesus dalam Injil Matius. Andreas dan Filipus, kalau di masa sekarang, mungkin bisa dikatakan semacam influencer. Andreas mengenalkan Simon Petrus kepada Yesus, sedangkan Filipus mengenalkan Nathanael atau Bartolomeus, sehingga mereka semua menjadi murid Yesus. Ini tentu awal yang baik untuk membawa lebih banyak orang mengenal Yesus. Selain talenta yang terlihat dari latar belakang mereka, ada juga yang muncul ke permukaan sejak mereka mengikut Kristus. Contohnya Yohanes, yang ternyata punya bakat refleksi mendalam. Bakatnya ini terlihat dari tulisan-tulisannya di Injil Yohanes, Kitab Wahyu, dan surat-suratnya. Kalau di masa sekarang, mungkin Yohanes paling jago membuat caption Instagram yang menggetarkan hati banyak orang. Saya rasa pas sekali ketika di awal tahun ini
kita merefleksikan kehidupan para rasul dalam hidup kita sendiri. Sebagai orang muda, tak jarang kita merasa insecure dalam dunia yang terasa kompetitif ini. Melihat sosial media yang dipenuhi pencapaian orang lain, kita kadang merasa, apa sih istimewanya aku? Teman-teman, daripada terus membandingkan diri dengan orang lain di luar sana, yuk kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Hal apa yang bisa kita lakukan dengan baik? Hal apa yang tidak pernah terasa berat untuk kita lakukan? Dalam bidang apa kita sering menerima apresiasi dari orang lain? Kadang kita merasa tidak punya kelebihan karena kelebihan bagi kita adalah suatu keterampilan yang terlihat. Misalnya, pandai bernyanyi, bisa main musik, pintar matematika, pintar berbicara, dan lain sebagainya. Padahal menjadi pendengar yang baik, mudah beradaptasi, bisa bekerja sama dalam tim, itu semua pun adalah kelebihan. Dan kelebihan itu bisa kita latih dan kembangkan seiring waktu. Setiap orang pasti punya kelemahan. Tapi jika dilihat dengan sisi pandang yang berbeda, kelemahan itu bisa jadi adalah kelebihan yang tidak pada tempatnya. Petrus memiliki karakter yang keras. Yakobus dan Yohanes juga merupakan pribadi yang meledak-ledak dan ambisius. Karakter keras dan meledak-ledak ini sebenarnya adalah kegigihan dan semangat yang kadarnya berlebihan. Ketika mereka mengolahnya bersama Kristus, mereka bisa menjadikan karakter keras yang tadinya seolah negatif itu sebagai suatu energi, suatu pendorong yang membuat mereka bisa menjala banyak jiwa kepada Kristus. Dalam suatu persekutuan doa, pernah saya dengar pembicaranya menceritakan masa lalunya yang kelam, yang sering dia jadikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Lalu temannya ada yang berkomentar, "Wah, aku ini seumur hidup selalu jadi anak baik-baik, nggak pernah nakal, jadi aku nggak bisa kayak kamu punya kesaksian yang dahsyat." Nah, dia menimpali, bukan berarti harus jadi nakal dulu biar bisa kesaksian. Justru kalau hidupmu sudah baik, ya baik aja terus. Itu juga suatu kesaksian. Satu hal yang pasti, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai kita dalam misinya. Sama seperti Dia memakai ke-12 rasul dengan keunikannya masing-masing. Mumpung masih awal tahun, yuk lebih banyak bersyukur daripada insecure. Kita jadikan kisah orang lain sebagai inspirasi, bukan untuk memupuk iri hati. Di tahun yang baru ini, mari kita fokus melihat diri kita sebagaimana Yesus memandang kita, mengasah diri kita dalam tuntunannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi OMK Jumat 21 Januari 2022. Terima kasih kepada Ria Angelia untuk renungannya pada hari ini. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, jangan ragu untuk melayani, karena apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai kita dalam misinya. Terima kasih dan sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.